Karena yang demikian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri ke-19 di The Beginning. Masih bicara tentang keridhaan. Supaya kemudian kita menyadari posisi kita. Bahwa kita ini hidup, ditanggung, dijamin, diatur, dikendalikan, dibela, disayang. Sama yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Supaya kita ini juga tambah perhatian itu, tambah mengingat kebaikannya dan mau membalas kebaikannya dengan sujud, ruku gitu ya, ruku sujud yang benar, yang ikhlas, belajar tentang sholat, belajar tentang ngaji, bukan cuma sholat dan ngaji, tapi belajar tentang sholat, belajar tentang ngaji, belajar tentang menyebut namanya, mengingat namanya, mau memention namanya, mau kemudian membanggakan namanya di depan orang-orang, di depan makhluk-makhluk yang lain, walaupun Allah tentu tidak butuh yang seperti itu. Yang demikian supaya kemudian kita makin disebut sebagai orang-orang yang menghargai Allah, memposisikan Allah di posisinya, menghormatinya, dan kemudian benar-benar menganggapnya sebagai Tuhan segala-galanya. Ya ini penting lah gitu, kayak kita berjalan bersama seorang kawan yang sesungguhnya kita lah yang ngebosin, kita yang ngedanain, kita yang kemudian membuat iya bisa begini bisa begitu dengan izin Allah, tapi ketika dia punya kesuksesan dia tidak menyebut nama kita sama sekali seperti apa gitu. Pun ketika kita saksikan misalkan di speech, dia bicara, dia ceramah, dia kemudian berbicara di depan orang, berpidato depan orang, tapi kita tidak disebut sama sekali, kita juga merasa jengah, merasa gimana gitu. Atau ada seorang anak yang kemudian kita bela, kita ambil sebagai anak santri, anak didik, anak murid. Kita nggak pernah nanya siapa nama orang tuanya, siapa nama ayah ibunya. Kita nggak bertanya siapa keluarganya, ya. Atau ada anak yang diantar oleh orang tuanya dan kita nggak pernah bertanya dari mana, di mana alamat. Pokoknya kita terima aja. Hingga kemudian anak itu besar, anak itu kemudian lulus dan keluar berjalan menapaki hidupnya hingga kemudian kita mendapati dia sukses. Kemudian kita melihat misalkan dia ada di televisi, ada di Sokmed, ada di YouTube, ada di berbagai kemudian akunnya orang lain diwawancarai, ya, dan kita menunggu-nunggu misalkan apakah nama kita disebut atau institusi kita disebut atau adakah ia berterima kasih kepada kita. Ternyata sampai detik akhir wawancara selesai, liputan selesai, nama kita tidak ada. Dia hanya menyebut ini hasil kerja keras dia hanya menyebut ini hasil kemudian kepintaran dia hanya menyebut ini hasil kemudian perjuangan dia. Tidak disebut sama sekali nama kita, nama institusi kita, nama lembaga kita, tidak berterima kasih kepada kemudian ekosistem juga kita yang kemudian dengan izin Allah sudah membuat dia menjadi orang hebat. Maka bisa kita pastikan bahwa kita tetap jengah. Tetap kita merasa, wah ya udah deh. Ya udah. Ya sudah. Apalagi kalau misalkan kita minta tolong. Kemudian dia tidak mau menolong kita. Kita minta bantuan, dia tidak mau membantu kita. Bahkan ketika kita misalkan minta di endorse karena orang besar, orang hebat, banyak pengikutnya, banyak followersnya. Terus kita mintalah sedikit gitu ya untuk berempati, bersimpati dengan lembaga alumninya dia dulu, tapi ternyata tidak dilakukan. Maka bila itu terjadi ya sudah gitu, kita juga punya rasa gitu. Kita punya bad feeling gitu, dan seketika ya hubungannya bisa jadi memang menjadi berantakan gitu. Tapi jika misalnya ada orang yang berterima kasih, diminta nggak diminta terus berbicara, membesarkan nama kita, membesarkan kemudian institusi kita, membesarkan sekolah atau pesantren kita atau kampus kita sebagai institusi dulu tempat dia bernaung, belajar. Maka kita pun kemudian merasa senang, merasa suka, merasa cinta, merasa orang itu mengorangkan kita, memanusiakan kita. Nah, saya ingin mengajak pada sesuatu yang lebih lagi tingginya, ya ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kemudian kita mau belajar ya, mengetahui dan mengakui ya. Sampai kapan kita mau belajar, mengetahui dan mengakui. Saya ulangi ya. Sampai kapan kemudian kita mau belajar ya,
Kemudian mengetahui dan mengakui bahwa Allah ini emang segala-galanya gitu. Kalau tadi kan nggak segala-galanya, cuman berapa tahun di kita misalkan, atau bantuan kita yang nggak seberapa misalnya. Lalu Allah kan meliputi seluruh hidup dan kehidupan kita, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, bagian depan, bagian belakang, bagian luar, bagian dalam, bagian nampak yang kelihatan maupun yang tidak nampak dan tidak kelihatan, bagian yang kasar sampai bagian yang halus. Allah juga meliputi langit dan buminya, di mana kita nggak bisa hidup kecuali memang ada di langit dan di buminya Allah. Terus bisa-bisanya kita nggak mention Allah, nggak menyebut namanya, nggak mengagungkan namanya, tidak membesarkan namanya. Ini masalah gitu. Tidak sedikit saya kemudian ketemu dengan kepala-kepala negara, ya, presiden atau pimpinan dari satu kaum, satu bangsa gitu ya. Sebutlah misalkan sultan ini, sultan itu, atau kemudian Raja Salman belum lama ini kemarinan ya. Berapa tahun belakangan ya, tahun 2000 berapa gitu, berturut-turut itu saya diajarin cara menyebut namanya loh, geblek kan. Yang benar, cara menyebut namanya yang benar, dengan gelar yang benar, dengan kemudian sebutan yang benar, dengan kemudian pangkat yang benar, dengan struktur yang benar. Panjang loh, saya sampai ngapalin loh bener, padahal udah biasa bahasa Arab tapi harus ngapalin, takut salah gitu loh. Dan orang yang ngajarin saya pun takut kalau sampai saya salah nyebut. Yang bener lah gitu loh. Terus sama Allah kita gak pernah takut tuh salah nyebut gitu kan. Memang kadang nih kita gak adil gitu ya. Gak adil bener. Kita kalau ketemu manusia, kondangan, pesta, ke resepsi ya, ke acara gitu. Kita rapi bener, bagus bener pakaiannya, wangi bener, dandan yang bener. Tapi giliran ke Allah, saya ya terutama. Tuh ya begitu dah, itu lebih jelek daripada nerima tamu, daripada ngantar tamu, daripada bertemu dengan teman, daripada bertemu apalagi dengan investor, dengan bos. Payah, arah, jelek, lecek, kusut, kumel, bau, nggak peduli nyisir apa enggak, mau kena kuning apa warnanya masih putih bersih, kain apakah bau, nggak peduli pakai kaos apa enggak. Aduh, nggak adil kita, asli nggak adil. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan keridhaan Allah? Ya, ketika kita punya permintaan, punya keinginan, teman-teman masuk modul apapun kan, puncaknya, muaranya, intinya kan ke Allah. Tapi Allah kan tahu kedunguan kita, ya kan? Apa iya kita mengistimewakan dia gitu kan? Apa iya kita membuat dia menjadi istimewa kan? Kita tahu gitu. Ini loh, ini saya pikirin itu kan. 3 episode udah kita belajar tentang keridhaan. Walaupun ini nggak cukup kan, kita bicara ridho dari konteks zikir pagi, zikir sore saja 3 kan. Billahi robba, ya raditu billahi robba, Allah menjadi Tuhan kita. Kemarin udah kita bahas sedikit. Wabil islami dina, terhadap Islamnya Allah kita ridho sebagai agama kita. Benar gitu kita ridho menjalankan rules of Islam itu kan, peraturan-peraturan Islam apa iya kita ridho gitu, begini begitu. Jangan-jangan kita nggak bisa ridho karena memang kita nggak tahu, nggak pernah belajar tentang Islam. Ya, what is Islam? Apa sih Islam itu? Nggak ngerti gitu, kita nggak tahu gitu. Ya alhamdulillah nih hari ini kita belajar, kemarin kita belajar dan masih terus kita akan belajar. The beginning aja belum selesai. Kita masih nanti masuk the spirit, masuk the process, masuk the giving. Bersyukur gitu loh. Kemudian kita ridho lagi terhadap apa Rasulullah sebagai ya, Muhammad sebagai nabi kita, Rasulullah panutan kita, imam kita juga, leader kita, ya, role model kita. Beneran itu, beneran. Belum tentu kan kita kenal juga enggak, kenalnya sedikit, tahu juga enggak, taunya sedikit, gitu kan? Apa ya kita ngikutin ya, secara kita kalau sholat fardu enggak ada sunnahnya. Pagi lewat duha, malam lewat sholat malam. Kita sedekah nunggu ingat, nunggu kemudian ada sisanya. Enggak gitu loh, enggak mencintai lah gitu. Kalau mencintai kan nyari ya. Enggak menyukai lah, kalau menyukai kan enggak mau berpisah, enggak mau kemudian jauh. Nyatanya kita biasa aja gitu. Di mana keridhaan kita terhadap Allah, agamanya, Rasulnya? Di mana keridhaan kita terhadap Quran yang menjadi kitab kita? Di mana?
Sedangkan belum tentu kita punya Quran. Belum tentu loh. Belum tentu loh kita punya Quran juga sebanyak isi rumah kita. Belum tentu loh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kita juga menganggap itu udah beres aja bacaannya. Gak mau lagi memperbaiki bacaan. Mana gitu. Seseorang yang berbicara di depan para raja, di depan presiden, di depan para pembesar. Dia latihan kok. Bahkan untuk membacakan teks misalkan kita adalah pengganti dari gubernur. Kita pengganti dari wali kota, kita pengganti dari menteri, kita membacakan sambutannya. Takut salah, kita latihan loh. Nah, yang kita baca ini Quran, tapi kita nggak pernah. Ya gimana kita merasa, ya udah bisa baca, padahal ukuran bisa baca ukuran kita. Yang nggak mau kita minta dicek bacaan apa segala macam. Ya, nanti kapan kita bikin klinik ya, klinik tilawah ya, Al-Fatihah apa, pakai online, insya Allah. Itulah. Orang minjem motor, pas kita kasih pinjem motornya agak berisik. Ada bagian-bagian yang kayak rada mau copot, bensin juga jauh, tipis. Motornya kotor, tapi begitu kemudian di tangan dia, pas mulangin bunyi-bunyi udah nggak ada, motornya bersih, bensin kemudian penuh. Wah, kita seneng gitu. Kita seneng gitu loh. Wong jelek dipulangin bagus, kotor dipulangin bersih, kosong dipulangin isi. Tapi coba sebaliknya, motor bagus-bagus dibikin berisik, knalpot lah, atau spakbor lah, apa tabrakan atau apa nggak tahu jadi bunyi klek. Padahal tadinya bener. Bensin kita lihat ya kosong, motor ya kotor, mobil juga begitu dipulangin banyak kacang di dalamnya, ada tumpahan es. Ada bekas roti, ada kulit pisang. Bagaimana kita mau ridho gitu loh. Minjemin yang sama aja kita gak ridho. Apalagi minjemin yang kita punya motor yang lebih bagus, kita punya mobil yang lebih bagus. Ya gak bakalan. Nah kita gimana mau Allah? Gimana Allah mau ridho mengulang pemberiannya atau memberikan yang lebih baik lagi? Bagaimana? Sedangkan kita yang gak amanah, gak bersyukur. Ada orang yang dikasih tanahnya masih rimbun itu nggak dilalang apa segala. Terus dibersihin sama dia. Kita ngeliatnya udah seneng. Dia tanemin, kita ngeliatnya udah seneng. Kita kasih tuh pinjam tuh tanah itu. Dan nggak kita kasih modal padahal, tapi dia bikin itu jadi menghasilkan. Kita dianterin pisang masih panas, masih anget. Ya, terus dia bilang ini panenan pertama Pak. Saya jadiin pisang goreng, saya jual. Duitnya saya kasih musola, saya bikin buat anak saya juga kemudian sekolah, ongkos belajar anak saya, dan ini Pak buat Bapak berhak juga atas bagian pisang yang kami tanam karena ini di tanah Bapak. Pak ini pepayanya, Pak ini semangkanya, Pak ini itu, Pak ini, Pak itu, Pak ini, terus dikasih kita. Padahal tanah itu dia yang garap, cuman karena dia berterima kasih tuh tanah dikasih pinjem. Kita kan senang gitu. Kita malah bilang kan perlu modal apa? Aku masih punya tanah-tanah yang lain, kamu garap itu deh. Yuk kita bikin perusahaan yuk, kita bikin usaha bareng yuk. Kamu memonetize, memaksimalkan, mengoptimalkan aset-aset saya. Kan begitu. Tapi coba kalau emang lupa diri, kita usir dia ya. Emang sih tanah nggak rapi jadi rapi, tanah kemudian berantakan jadi nggak berantakan. Tapi yang terjadi apa? Itu tadi aku. Lah ya mana? Kita usir dia ya. Apalagi jika ada upaya dia kemudian mengambil milik kita. Seakan-akan dia yang berkuasa atas apa yang menjadi aset kita. Coba kita kan seperti berkuasa kan atas mata kita, telinga kita, mulut kita. Jadi sembarangan gitu. Bicara, melihat, mendengar, melangkah sembarangan. Nah, kan kata Allah kamu tuh punya siapa gitu loh. Ya. Insyaallah kita ketemu lagi. Saya esok masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya, belajarnya sabar.